Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Jamilatus Solihah dari kelas B2 PGSD. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan, di mana pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu lambang negara Indonesia itu apa? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar makna dari burung Garuda sebagai semboyan negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara ialah melambangkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kuat. Garuda muncul dalam berbagai kisah di Jawa dan Bali. Dalam berbagai kisah tersebut, burung Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Garuda sendiri memiliki paruh, sayap, dan ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangun. Warna keemasan dalam burung Garuda ini juga memiliki makna, yaitu melambangkan sebuah keagungan dan kejayaan. Nah, teman-teman, pada bagian bulu-bulu yang ada di Garuda Pancasila ini yang memiliki lambang bahwa Hari Proklamasi Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa demikian? Hal ini karena pada bagian sayap burung Garuda Pancasila ini, mereka memiliki jumlah sebanyak 17, yang artinya itu adalah tanggal di mana Hari Proklamasi Indonesia. Yang kedua, ada pada bagian ekor, yang dimana jumlah ini adalah 8 helai, yang dimana ini menunjukkan bahwa bulan Hari Proklamasi Indonesia itu jatuh pada bulan Agustus atau bulan ke-8. Yang ketiga ada di bagian ujung-ujung ekor, pangkal ekor, atau di bawah perisai, mereka berjumlah 19. Nah, yang terakhir ada di bagian leher. Di bagian leher ini mereka berjumlah 45. Maka jika kita satukan, itu menunjukkan bahwa Hari Proklamasi Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Teman-teman, di bagian tengah pada burung Garuda ini disebut dengan perisai. Perisai adalah tameng yang dikenal di kebudayaan dan peradaban di Indonesia sebagai senjata untuk melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan untuk mencapai suatu tujuan. Di bagian tengah ini ada garis berwarna hitam tebal, di mana ini melambangkan bahwa negara Indonesia adalah negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Bagian dari dasar warna burung Garuda ini berwarna merah putih yang melambangkan negara kebangsaan Indonesia. Yang sedangkan di bagian tengah ini berwarna hitam. Pada perisai ini terdapat 5 buah ruang yang dimana mereka melambangkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teman, selanjutnya kita bahas sila-sila yang ada pada Garuda Pancasila ini ya. Yang pertama itu ada bintang dengan latar berwarna hitam. Nah, ini memiliki suara yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Nah, salah satunya adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha,
dan Konghucu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh, kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah di sekolah. Lalu kita menghargai teman kita yang memiliki perbedaan agama. Nah, selanjutnya kita harus berbuat baik, berbuat perbuatan mulia sesuai apa yang diajarkan oleh agama kita. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai berlatarkan berwarna merah. Ini memiliki arti bahwa setiap makhluk yang beradab memiliki keadilan yang sama dan setara di mata Tuhan ataupun negara. Maka dari itu, kita harus bisa bersikap adil dimanapun kita berada, karena kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan dan di negara kita. Nah, maka dari itu kita tidak usah membanding-bandingkan teman atau membanding-bandingkan kehidupan kita, karena kita memiliki keadilan yang sama. Maupun itu kaya, sederhana, miskin, ataupun warna kulit kita tetap memiliki keadilan yang sama di mata Tuhan atau di mata negara. Teman-teman, di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin berlatarkan berwarna putih ini, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus bisa mementingkan kepentingan negara terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Mengapa demikian? Hal ini agar kita bisa tetap mempertahankan satu kesatuan negara kita, agar negara kita tidak terpecah belah. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga persatuan negara kita. Jangan sampai persatuan atau kesatuan negara kita terpecah belah hanya karena kepentingan pribadi kita saja, ataupun hanya mementingkan satu golongan saja. Maka dari itu kita harus bisa mementingkan negara kita agar persatuan dan kesatuan negara kita tetap terjaga. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan banteng berlatarkan berwarna merah. Ini memiliki makna bahwa kekuasaan negara harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana, dilakukan secara musyawarah dan perwakilan. Nah, sebagai contoh, ketika kita akan melakukan pemilihan untuk ketua kelas, itu dilakukan harus secara bermusyawarah dan perwakilan. Maksudnya, kita harus memilih satu atau dua atau tiga kandidat. Nah, itu untuk sebagai pemimpin kita nantinya. Nah, dilakukan dengan cara bermusyawarah. Siapakah yang lebih cocok untuk menjadi ketua kelas kita? Nah, dilakukannya secara satu, tidak dengan langsung semuanya ya. Tidak dengan aku memilih ini dengan berbarengan, tetapi kita melakukan voting apakah dengan kertas satu lembar ataupun dengan angkat tangan. Nah, mengapa demikian? Agar tujuan pemilihan umum kita itu berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah kita buat. Jika kita melakukannya dengan tidak sesuai dengan jalan atau aturan, maka pada pemilihan itu kita akan mengalami jalan buntu, tidak mengalami jalan keluarnya. Di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas berlatarkan berwarna putih. Hal ini mengacu pada perilaku yang sama bagi seluruh rakyat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi semuanya. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban dan hak yang sama, tidak ada yang berbeda. Itu agar kita bisa hidup dengan sejahtera dan kita memiliki keadilan yang sama di mata negara, hukum yang sama di mata negara. Jika kita melakukan kesalahan, tidak dibanding-bandingkan siapa yang kaya atau miskin atau sederhana, kita memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama di mata negara. Teman, yang bagian terakhir ada di paling bawah yang dicengkram oleh kaki burung Garuda, yang dimana ini menjadi semboyan negara kita. Apa tulisannya? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Mengapa demikian? Yang kita ketahui ya bahwa negara Indonesia itu banyak
keragaman budaya, sosial, adat, agama, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi wadah untuk negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita memiliki begitu banyak keragaman, kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan telah usai. Nah, dapat kita pahami ya di sini mengapa lambang negara kita yaitu burung Garuda. Nah, burung Garuda sendiri diartikan sebagai sebuah kekuatan. Maka dari itu, lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, bisa dimaknai dengan sebuah kekuatan terbesar Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan arti meskipun berbeda-beda tetap satu. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini mengenai lambang negara Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau tutur kata yang kurang tepat. Saya Siti Jamilatus Solihah dari kelas B2 PGSD pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kita kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.